Seorang siswi SMA ditemukan dalam kondisi tidak berdaya di dalam kamarnya sendiri. Dia mengalami luka parah di area vitalnya karena diruda paksa oleh 17 remaja laki-laki. Yang lebih mengejutkan lagi, korban ternyata mengenal sebagian besar pelaku, dan ternyata salah satunya adalah pacarnya sendiri. Sebelum melanjutkan kasus ini, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Gadis Remaja 16 tahun diperkaos 17 pria. Bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada tahun 2021 lalu. Seorang gadis cantik berinisial AS, berusia 16 tahun. Ia tinggal di Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. AS dikenal sangat aktif di berbagai media sosial. Ia sering memposting foto dan video yang cukup menggoda. Dalam beberapa postingan terlihat beberapa pria yang diketahui sebagai teman dari pacarnya. Diketahui AS adalah remaja yang periang dan suka berkumpul dengan teman-temannya. Dia sering terlihat pergi pada malam hari bersama teman-teman prianya. Namun menurut tetangga sekitar, AS sebenarnya tidak memiliki riwayat kenakalan di lingkungan tempat tinggalnya, dan perilakunya masih dalam batas wajar. Kehidupan keluarga AS sangat sederhana. Kedua orang tuanya bekerja di ladang dan hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar. AS adalah siswi kelas 2 SMK. Dia murid yang cukup baik, meskipun nilai akademisnya rendah. Namun, salah satu yang sering menarik perhatian adalah penampilannya. AS memiliki gaya berpakaian yang modern dan seringkali mencuri perhatian dengan cara yang sedikit mencolok, tetapi tetap dalam batas yang wajar. Kasus ini bermula ketika AS bertemu dengan seorang pria tampan dan berani bernama MS, berusia 21 tahun saat nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Mereka saling bertukar nomor ponsel dan mengikuti akun media sosial masing-masing. MS yang mahir dalam berkomunikasi membuat AS merasa nyaman dan akhirnya jatuh cinta padanya. Selama beberapa hari ke depan, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan ternyata mereka memiliki kesamaan hobi, yaitu nongkrong di sebuah kafe. AS yang belum sepenuhnya memahami arti cinta, mulai merasakan kedekatan yang semakin mendalam. Setelah beberapa pertemuan, AS merasakan kenyamanan. Ketika MS akhirnya menyatakan perasaannya, gadis berusia 16 tahun tersebut langsung menerima dan memberikan pelukan hangat sebagai balasan. Hubungan mereka pun resmi sebagai pasangan. Namun kehidupan gadis tersebut mengalami perubahan ke arah yang negatif. MS tampak menyenangkan di depan, namun memiliki sikap yang kurang baik di belakang.
Tidak diketahui mengenai latar belakang keluarga MS. Namun menurut sebuah artikel berita, MS baru saja lulus dari sekolah menengah atas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di usia tanggungnya tersebut, kehidupan MS tampaknya cukup kacau karena dia sudah terlibat dengan beberapa jenis obat-obatan dan rutin mengkonsumsi minuman keras. Pengaruh pergaulan yang tidak sehat ini kemudian ditularkan kepada pacarnya AS. MS sering mengajak AS untuk ikut dalam aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, termasuk sering mencokoki minuman pada AS. Mereka sering menghabiskan waktu bersama teman-teman MS sambil menikmati minuman tersebut. AS juga sering bertemu dengan circle pertemanan MS. Beberapa kali, AS memposting kebersamaan mereka di media sosial. Pemikiran AS yang masih rentan membuatnya mudah dipengaruhi oleh MS. MS tampak memahami dengan baik apa yang diinginkan AS dan berusaha memenuhi semuanya. Hal ini membuat AS semakin yakin bahwa MS adalah pasangan yang tepat untuknya. Dan pada akhirnya, AS melakukan tindakan bodoh. Dia mulai memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada pacarnya tersebut. Setiap akhir minggu, mereka sering menghabiskan waktu di sebuah kamar kosong, dan MS selalu memberikan sebotol minuman untuk menjadi pelengkap obrolan di antara mereka. Awalnya, AS tidak membiarkan MS untuk melakukan tindakan yang aneh. Namun karena sering melakukan itu, dia akhirnya terjebak pada pergaulan bebas. Dalam ketidaksadarannya ketika meminum minuman keras, MS kemudian mulai melakukan hal tak senonoh terhadap AS. Sehingga dari sana gaya berpacaran dari keduanya sudah tidak wajar. AS nampaknya tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya itu. Dia juga senang akan hal tersebut. Singkat cerita, hubungan mereka telah terjalin selama beberapa bulan, dan perilaku MS semakin menjadi-jadi terhadap AS. Kepolosan gadis 16 tahun itu tampaknya mudah dimanfaatkan, dan teman-teman MS juga sering terlibat dalam situasi tersebut. MS yang sudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak sehat malah merasa bangga ketika AS bersama teman-temannya. Dari sinilah kejadian tragis tersebut bermula. Pada 6 Mei 2021, sekitar pukul 21.30 WITA, MS bersama rekannya mengajak AS keluar, dan AS dijemput oleh MS dengan motor. Mereka kemudian bergabung dengan belasan remaja di sebuah base camp milik mereka. Hanya terdapat satu wanita di antara 17 orang yang ada di sana. Karena AS sudah terbiasa, hal ini tidak tampak mencurigakan. Belasan remaja tersebut kemudian bernyanyi dengan gitar, dan kegiatan mereka dianggap wajar oleh warga sekitar, karena memang itu adalah rutinitas mereka setiap malam. Pada saat itu, salah satu remaja membawa beberapa botol minuman dan mulai membagikannya ke semua yang ada di sana. MS juga memberikan minuman tersebut kepada pacarnya. Dari situ, belasan remaja itu merencanakan untuk memberikan AS lebih banyak minuman, dengan tujuan untuk membuat gadis 16 tahun tersebut dalam keadaan tidak sadar. Setelah mengkonsumsi beberapa gelas, AS mulai terpengaruh oleh minuman tersebut. Wajahnya mulai memerah, dan ia berada dalam kondisi setengah sadar. Beberapa remaja di situ, yang juga sudah terpengaruh oleh minuman, mulai merencanakan tindakan jahat terhadap AS. Dalam kondisi setengah sadar, MS membawa pacarnya ke dalam kamar dan melakukan tindakan tidak pantas. Setelah itu, MS bergabung kembali dengan teman-temannya. Beberapa teman MS meminta agar AS diserahkan kepada mereka,
dan MS menyetujui permintaan tersebut, membiarkan mereka masuk ke dalam kamar. Berdasarkan keterangan dari 17 remaja pria yang ada di sana, hanya 8 orang termasuk MS yang terlibat dalam tindakan tersebut. Perilaku mereka berlanjut keesokan harinya. AS yang sudah sepenuhnya sadar tidak diperbolehkan pulang oleh belasan remaja tersebut. Gadis itu diperlakukan seolah-olah ia hanya sebuah objek bagi mereka, dan mereka tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa hari kemudian, MS dan seorang temannya mengantar AS pulang, namun mereka hanya meninggalkannya di sekitar rumah, tidak sampai ke rumah AS. Kedua orang tua AS sangat marah ketika melihat anaknya baru pulang. Meskipun begitu, AS hanya diam dan segera masuk ke kamarnya. Melihat sikap putrinya yang tiba-tiba mengurung diri di kamar sepanjang hari, orang tua AS mulai merasa curiga. Keesokan harinya, AS akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya kepada keluarganya. Pamannya membantu AS untuk melaporkan insiden tersebut ke kepolisian. Di hadapan petugas, AS mengungkapkan semua perbuatan yang dilakukan oleh 17 remaja tersebut dan mengungkapkan betapa traumatisnya pengalaman tersebut. Kepolisian segera merespon laporan ini dan menggunakan informasi dari AS untuk mengidentifikasi para pelaku. Mereka kemudian mendatangi rumah masing-masing remaja, dan sebagian besar tidak melawan saat ditangkap. Dari 17 remaja yang diamankan, pihak kepolisian memutuskan untuk memproses 10 orang yang memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Namun, karena hukum di negara ini masih melindungi hak asasi remaja di bawah umur, semua pelaku menjalani sidang di bawah pengawasan ketat oleh instansi pemerintahan terkait. Akhirnya, mereka dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 12 tahun penjara. Meskipun demikian, hukuman tersebut dianggap relatif ringan mengingat perbuatan mereka yang sangat tidak terpuji. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menjaga diri dan berhati-hati untuk mencegah kejadian serupa. Orang tua harus membuka komunikasi dengan anak-anak mereka dan memantau kegiatan mereka. Anak-anak juga perlu tahu tentang bahaya dan hak-hak mereka. Selain itu, penting agar hukum ditegakkan dengan tegas dan memberikan dukungan bagi korban supaya mereka merasa aman dan bisa pulih. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong komen bagaimana kasus ini ya guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.